Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nanda Rizky Putra dengan NPM 2235101003. Di sini saya akan membacakan buku atau pembahasan pada pertemuan pertama, yaitu pengantar pemrograman mobile, pengantarnya. Yang pertama yaitu arsitektur React Native. Topik utama yang dibahas yaitu memahami arsitektur aplikasi mobile modern. Yang kedua, fokus pembahasannya yaitu paradigma native versus cross-platform, evolusi The Bridge menuju GSI, dan ekosistem development expo. Yang ketiga, target audiensnya itu mahasiswa dan pengembang developer perangkat lunak. Pencapaian pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami perbedaan fundamental antara pengembangan native, hybrid, dan cross-platform, menjelaskan arsitektur The Bridge dan evolusi menuju JSI atau JavaScript Interface. Yang ketiga yaitu menganalisis peran ekosistem Expo dalam pengembangan aplikasi modern. Yang keempat yaitu menyiapkan lingkungan pengembangan yang kokoh atau robust dan berstandar industri. Yang terakhir yaitu memahami siklus hidup atau life cycle aplikasi React Native dari inisialisasi hingga rendering. Pencapaian ini dirancang untuk mengubah pola pikir Anda dari sekedar pengguna framework menjadi insinyur atau engineering yang memahami mesin di baliknya. Setelah menyelesaikan materi ini, kita akan memiliki landasan teori yang kuat untuk mengambil keputusan arsitektural yang tepat, mulai dari tahap pemilihan teknologi awal, saat merancang perwarupa, hingga strategi penyetelan atau tuning, performa, dan distribusi aplikasi ke pasar nyata. Kemudian pendekatan native, performa maksimal, biaya tinggi. Yang pertama yaitu definisi. Menulis kode spesifik untuk setiap sistem operasi seperti Swift, Objective-C untuk iOS, dan Kotlin atau Java untuk Android. Keunggulannya itu memberikan performa yang sangat maksimal karena kode berinteraksi langsung dengan perangkat keras atau hardware tanpa perantara. Kemudian kelemahannya itu membutuhkan dua tim developer yang berbeda, menyebabkan inefisiensi anggaran dan waktu bagi perusahaan. Resiko logistiknya yaitu sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS seringkali menjadi masalah yang rumit. Pendekatan native adalah jalur puritan dalam pengembangan aplikasi. Secara arsitektural, ini ibarat membangun aplikasi dengan spesifikasi tinggi yang dioptimalkan secara penuh untuk satu mesin tertentu. Namun, justifikasi bisnis sering kali tidak sejalan dengan pendekatan ini. Kemudian mempertahankan dua buah basis kode yang sepenuhnya terpisah untuk produk yang sama adalah mimpi buruk efisiensinya, terutama bagi perusahaan perintis yang perlu memerlukan validasi ide dengan cepat ke pasar secara serentak. Kemudian pendekatan hybrid atau ilusi visual berbasis web. Yang pertama yaitu definisinya. Aplikasi berbasis web, HTML, CSS, dan JS yang dibungkus dalam cangkang aplikasi web view. Teknologi umum yaitu Ionic, BrainGap, atau Cordova. Kelemahan performa itu seringkali mengecewakan karena hanyalah penipuan visual. Masalahnya yaitu masalah integrasi, yaitu akses fitur natif seperti kamera atau sensor terasa lambat, banyak bug, dan animasi sering patah-patah. Peningkatan hybrid sempat populer karena kemudahannya memungkinkan pengembang web untuk langsung membuat aplikasi seluler tanpa belajar bahasa baru. Namun, secara arsitektur, aplikasi ini hanyalah peramban
atau browser yang menyamar lapisan abstraknya tambahan berupa web view menciptakan hambatan atau overhead performa yang signifikan. Pengguna akan cepat menyadari kurangnya presisi respons sentuhan dibandingkan aplikasi asli, yang membuat pengalaman menggunakan aplikasi hybrid terasa seperti memainkan game kelas atas melalui koneksi HDMI yang tidak stabil. Kemudian cross platform native atau bisa disebut the sweet spot. Definisinya itu pendekatan yang merender komponen UI asli atau native UI component milik sistem operasi yang menggunakan satu basis kode. Filosofi utama yaitu learn once, write anywhere. Cara kerja itu bertindak sebagai dalang yang memerintahkan sistem operasi untuk menggambarkan antarmuka sesuai keinginan kita. Keseimbangannya yaitu memberikan efisiensi pengembangan dalam satu tim dengan kualitas pengalaman yang hampir setara dengan native murni. React Native mempelopori kategori cross-platform native dengan arsitektur yang sangat berbeda dari hybrid. Alih-alih merender elemen HTML di dalam web view, React Native mengirimkan instruksi ke sistem operasi untuk menggambar elemen UI asli seperti tombol native Android atau iOS yang sesungguhnya. Justifikasi arsitektural dari pendekatan ini adalah memisahkan logika bisnis yang bisa ditulis sekali menggunakan JavaScript dari lapisan presentasi visual yang dirender menggunakan komponen asli sistem operasi JavaScript dari lapisan presentasi visual yang dirender menggunakan komponen asli sistem operasi. Ini adalah jalan tengah terbaik antara efisiensi biaya dan performa yang tinggi. Kemudian, mengapa React Native bertahan? Yang pertama yaitu populer menggunakan JavaScript. Kemudian, bahasa pemrograman paling populer di dunia. Yang kedua yaitu kemudahan transisi, yang dimana pengembangan web yang menguasai React dapat dengan mudah mengalihkan ke React Native karena pola pikir berbasis komponen yang identik. Yang ketiga yaitu dukungan industri, yang dimana investasi besar-besaran dari raksasa teknologi seperti Meta, itu Facebook, kemudian Microsoft dan Shopify. Yang terakhir itu fleksibilitas arsitektur, yang memungkinkan pencampuran kode JavaScript dengan modul native atau Swift Kotlin sebagai pintu darurat performa ekstrim. Kemudian kelangsungan hidup sebuah teknologi atau survival tidak hanya ditentukan oleh kehebatan kodenya, tetapi oleh ekosistem di sekitarnya. React Native memiliki komunitas yang sangat masif, sehingga sebagian besar masalah adalah kesalahan atau error yang ditemui kemungkinan besar sudah memiliki solusi di Stack Overflow atau GitHub. Lebih penting lagi, React Native bukanlah sangkar emas. Jika sebuah fitur spesifik seperti pemrosesan audio waktu nyata atau real time membutuhkan tenaga kompetisi di luar batas kemampuan JavaScript, arsitekturnya kemungkinan Anda untuk menulis modul native murni dan menjembataninya ke aplikasi Anda. Kemudian under the hood, the bridge architecture, yaitu yang pertama dua dunia terpisah, yang dimana dunia JavaScript atau logika dan dunia native atau tempat perangkat pekerja tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. Yang kedua, mekanisme komunikasi, yang dimana di arsitektur lama solusi komunikasi antara kedua dunia ini menggunakan the bridge atau jembatan. Yang ketiga yaitu proses penerjemahannya, yang dimana pesan dibungkus menjadi teks menggunakan format JSON serialization untuk dikirim melewati jembatan. Yang terakhir itu proses eksekusi. Di sisi native, pesan JSON dibongkar atau deserialisasi
dibaca, dan perintahnya dieksekusi oleh OS. Kemudian sistem multi-threading. Yang pertama, prinsip kerjanya, yaitu memisahkan tanggung jawab kerja ke jalur thread yang berbeda-beda agar antara muka pengguna utama tidak macet. Yang kedua, main thread atau UI thread, dimiliki oleh sistem operasi dan bertugas sepenuhnya untuk menangani penggambaran tampilan layar. Yang kemudian, JavaScript thread, tempat di mana logika aplikasi dan kode JavaScript yang kita tulis berjalan. Yang keempat yaitu shadow thread, yang bertugas khusus untuk menghitung data letak atau layout elemen secara sinkron. Berbeda dengan perambahan web standar yang sangat terrealisasi pada satu jalur eksekusi, arsitektur React Native mendelegasikan beban pekerjaannya dengan cara pemisahan ke dalam main thread, JavaScript, dan shadow thread yang bertujuan untuk memastikan bahwa perhitungan logika bisnis kita tidak menahan pergerakan animasi di layar. Namun karena jalur JS dan UI bekerja secara terpisah dan asinkron, mereka beroperasi layaknya dua kereta api di rel yang berbeda. Ketidaksinkronan waktu nyata antara jalur inilah yang menjadikan akar tantangan sinkronisasi data yang sering dihadapi oleh pengembang. Yang kemudian ada bottleneck dan asynchronous issue. Yang pertama, kemacetan lalu lintas. Bridge rentan macet karena terlalu banyak truk data JSON yang mencoba lewat di waktu yang bersamaan. Yang kedua itu masalah asinkronisitas. JavaScript thread dan main thread tidak selalu sinkron dalam waktu nyata. Yang ketiga yaitu dampak visualnya yang menghasilkan fenomena blank space atau layar putih kosong sesaat saja ketika daftar yang panjang digeser dengan cepat. Kemudian harga fleksibilitasnya, yaitu ketidaksinkronan ini adalah kompromi atau trade-off yang harus dibayar demi menggunakan JavaScript. Di era baru menggunakan JavaScript Interface atau JSI. Definisinya itu perubahan arsitektur masif atau game changers yang menghapuskan konsep jembatan lambat atau the bridge. Yang kedua, komunikasi yang langsung, mengganti pengiriman pesan asinkron dengan komunikasi sinkron secara langsung. Yang ketiga, akses memorinya. Kode JavaScript ini kini memiliki kemampuan untuk memegang referensi langsung ke memori dan objek C++ milik mesin native. Penghapusan overhead menghilangkan kebutuhan untuk proses serialisasi JSON yang berat, membuat komunikasi ribuan kali lebih efisien. JavaScript Interface adalah fondasi pembaruan terbesar dalam sejarah React Native. Alih-alih mengandalkan post courier untuk mengirimkan pesan ke native, JSI ini memberikan kode JavaScript kendali langsung atas objek C++ di dalam memori. Analogi arsitekturnya adalah beralih dari pengiriman surat fisik untuk menyalakan lampu menjadi kekuatan kendali jarak jauh atau telekinesis untuk menyalakan saklar secara instan. Dengan JSI, komunikasi bisa berjalan secara sinkron. Thread UI tidak lagi perlu menunggu antaran pesan JSON, memangkas overhead performa secara drastis. Kemudian ada fondasi performa modern, Fabric Turbomodulas, sistem rendering baru. Fabric memungkinkan UI untuk direndering secara sinkron jika diperlukan memprioritaskan interaksi pengguna secara seketika. Yang kedua yaitu mengatasi lag. Prioritas eksekusi Fabric secara signifikan meminimalisir masalah ruang kosong, yaitu blank space, saat scrolling secepat. Yang ketiga itu lazy loading native, yang dimana turbomodulas memungkinkan aplikasi memuat modul native hanya pada saat dibutuhkan saja, tidak lagi memuat semuanya di awal. Yang
terakhir yaitu kualitas tanpa batas. Batas performa antara aplikasi React Native modern dan aplikasi native murni menjadikan semakin tipis dan sulit dibedakan. Kemudian ada The Expo Ecosystem atau cheat code pengembangan. Yang pertama itu masalah arsitektur murni. Memulai proyek bare workflow sering bermasalah karena kerumitan konfigurasi Android Studio, Xcode, dan Xcode Pods. Solusi Toolchain adalah Expo adalah mobil yang sudah dirakit lengkap, dituning, dan siap dijalankan tanpa memusingkan pengaturan mesin internal. Yang ketiga itu abstraksi native. Maksudnya itu pengembangan tidak perlu menyentuh folder instalasi spesifik Android atau iOS di awal pengembangan. Yang terakhir itu adalah standar industri modern. Yang maksudnya itu banyak perusahaan besar beralih ke Expo manage workflow karena sangat memudahkan pemeliharaan maintenance jangka panjang. Jika React Native murni adalah mesin mentah yang harus dirakit dengan tangan, Expo adalah kerangka kerja atau framework yang menyediakan seperangkat alat komprehensif untuk mengabstraksi lapisan native yang menyiksa secara arsitektural. Expo membungkus proyek React Native Anda, mengelola dependensi pihak ketiga, sistem build, dan penyetelan OS secara otomatis. Pendekatan ini secara drastis menurunkan hambatan teknis atau barrier to entry dan membebaskan tim rekayasa perangkat lunak untuk fokus sepenuhnya pada penulisan logika JavaScript dan pembuatan antarmuka pengguna. Kemudian kecepatan interaksi dengan Expo Go. Wadah real-time. Yang pertama itu wadah real-time. Aplikasi Expo Go berfungsi sebagai kontainer atau wadah kontainer yang menjalankan kode JavaScript secara instan di perangkat fisik. Yang kedua itu koneksivitas nirkabel. Kode ini dijalankan melalui koneksi Wi-Fi lokal tanpa memerlukan pemasangan kabel data. Yang ketiga itu fitur fast refresh. Artinya itu pembaruan tampilan UI terjadi dalam hitungan milidetik sesaat setelah file disimpan atau di-save di penyuntingan kode editor. Yang terakhir itu solusi perangkat keras. Mengurangi beban kompilasi di laptop pengembangan karena mesin aplikasi atau engine telah tertanam di dalam aplikasi Expo Go. Iterasi kode adalah siklus terpenting dalam pengembangan perangkat lunak. Tanpa Expo Go, setiap perubahan sepele pada warna tombol akan memicu proses kompilasi kode native yang sangat berat dan memakan waktu bermenit-menit. Expo Go membalikkan paradigma ini. Ia menyediakan binary native prakompilasi yang langsung dapat mengunduh bundle JavaScript lokal atau JS bundle Anda secara seketika menggunakan protokol fast refresh. Kemudian ada demokratisasi distribusi dengan ES build. Yang pertama itu ada public jarak jauh. Maksudnya yaitu ES build memungkinkan pembuatan file instalisasi atau aplikasi atau IPA dilakukan di server tangguh milik Expo. Yang kedua itu lintas platform, yang dimana memungkinkan pengembangan Windows atau Linux untuk membangun aplikasi ekosistem iOS atau IPA tanpa harus memiliki perangkat keras Apple atau MacBook. Proses automasi, artinya itu service menerima pesan kode sumber atau source code, merakitnya dan mengirimkan tautan untuk aplikasi jadi. Yang terakhir itu infrastruktur kelas dunia, yang dimana memanfaatkan infrastruktur teladan awan untuk mendobrak eksklusivitas ekosistem perangkat keras. Secara historis, kompilasi aplikasi iOS hanya bisa dilakukan pada mesin yang menjalankan macOS. Ini adalah kendala arsitektur perangkat keras yang sangat mahal. ES Build bertindak sebagai CI atau CD
atau bisa diperbesar itu continuous integration atau continuous development. Khusus mobile berbasis awan yang dikelola penuh oleh infrastruktur Expo dengan mendelegasikan proses build kepada server awan jarak jauh. Proses pendistribusian aplikasi ke toko digital atau Apple Store, App Store menjadikan sangat terdemonstrasi, memastikan bahwa lingkungan pengembangan development environment lokal yang sederhana dapat menghasilkan produk secara perusahaan. Kemudian ada agilitas rilis dengan auto update. Pertama itu pengiriman instan, memungkinkan distribusi perbaikan bug atau fitur JavaScript baru langsung ke perangkat pengguna. Kemudian ada bypass review store yang kedua, tidak perlu menunggu proses validasi dan tinjauan atau review berhari-hari dari pihak Apple atau Google. Yang ketiga itu patching latar belakang, yang dimana mirip sistem patching otomatis pada game online, pembaruan turun di belakang layar dan diterapkan pada sesi aplikasi berikut. Yang terakhir itu ada responsivitas kritis, yang dimana kemampuan agilitas luar biasa untuk mengatasi aplikasi lumpuh atau crash dengan kecepatan kilat. Kemudian ada pengelola proyek bersih dengan CNG, penghapus mitos lama, maksudnya itu patahnya anggapan usang bahwa Expo membatasi akses ke pustaka atau library relatif khusus. Yang kedua itu adalah plugin konfigurasi atau config plugin, yang mengizinkan integrasi pustaka native kompleks tanpa perlu melakukan pengeditan manual pada kode sistem. Yang ketiga itu regenerasi otomatis, maksudnya itu melalui konsep Continuous Native Generation atau CNG, folder native atau Android dan iOS tidak disimpan permanen, tetapi dibuat ulang setiap proses build. Yang terakhir itu ada kode basis ringan, yang dimana proyek tetap terjaga kebersihannya karena pengembangan hanya berfokus pada logika JavaScript dan parameter konfigurasi JSON. Sebelum era CNG, memodifikasi hak asas konfigurasi internal memaksa kita hanya melakukan Ajax atau mengeluarkan kode aslinya saja, dan masuk ke mode manajemen manual yang rentan. Arsitektur CNG menyelesaikan hal ini secara deterministik dengan mengadopsi prinsip CIC atau infrastruktur as code. Konfigurasi natif dipresentasikan dalam config plugin berbasis teks atau JSON atau JS saat proses di prakomplikasi atau prabuild berjalan. Aspa menggunakan modul ini untuk menghasilkan generate kerangka kerja Xcode dan Android Studio dari awal dengan sangat akurat, sehingga menghilangkan status korup yang sering menimpa proyek lama. Kemudian ada persiapan lingkungan kerja atau mice and place. Environment setup strategi. Yang pertama itu filosofi mice and place-nya, yaitu artinya yaitu konsep atau menempatkan segalanya pada tempatnya sebelum memulai menulis kode. Yang kedua itu pentingnya stabilitas, yang maksudnya yaitu menghindari gangguan teknis dan kesalahan konfigurasi tak bersalah atau error saat fase pengkodean secara berlangsung. Yang ketiga itu mencegah frustasi, yang dimana lingkungan pengembangan yang rapuh memicu frustasi, sementara lingkungan yang kuat atau robust menjamin produktivitasnya. Yang terakhir itu lampu hijau terakhir. Maksud dari penjelasan ini adalah menyiapkan instalasi adalah ristus inisiasi fondasional sebelum aplikasi dapat dikerjakan secara utuh. Alat tempur wajib. Yang pertama itu ada Node.js LTS. Maksudnya yaitu mesin eksekusi lingkungan JavaScript yang paling stabil, versi long term support. Wajib digunakan untuk
kompatibilitas pustaka. Yang kedua itu pengendali versi Git atau mesin waktu Savapoint kode untuk mencegah tragedi kehilangan pekerjaan. Esensial untuk kerja tim. Watchman atau khusus macOS adalah pemantauan sistem berkas super cepat yang dikembangkan Meta untuk memastikan sinkronisasi langsung atau fast refresh tanpa jeda. Yang terakhir itu terminal dan CLI atau adalah antarmuka perintah baris untuk menghubungkan pengembangan dengan layanan lokal dan jaringan atau Cloud Expo. Memilih versi perkakas atau tooling yang tepat seringkali menjadikan pembeda antara sukses kompilasi atau kegagalan berantai. Pemilihan spesifikasi Node.js Release LTS sangat beralasan, yaitu versi currentnya memiliki fitur eksperimental atau tidak dijamin stabilitasnya, yang sering memutus API yang digunakan oleh peladen paket sistem atau Metro Bundler. React Native. Pengaturan basis perkakas ini mulai dari pengawasan pembaruan file Watchman yang memantau perubahan node modules secara deterministik, hingga CLI atau Command Line Interface yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi soket data jaringan atau data tunneling mendasari kerangka ekosistem kode lokal. Kemudian ada penyuntingan kode atau simulasi perangkat. Pertama itu Visual Studio Code atau VS Code adalah standar industri penyuntingan teks diperkaya dengan ekstensi pendukung seperti Prettier dan ES7+ snippets. Yang kedua itu kenyamanan ergonomis adalah pengaturan tema dan pintasan kunci atau shortcuts adalah investasi untuk mempercepat rekayasa kode. Yang ketiga itu simulator perangkat virtual, yang dimana pengujian cepat resolusi tampilan berbagai jenis OS dan perangkat tanpa membutuhkan perangkat fisik banyak. Dan manajemen spesifikasi RAM adalah emulator kebutuhan spesifikasi minimum yang besar, 8GB sampai 16GB. Keseimbangan penggunaan relativist menjaga kinerja laptop. React Native Lifecycle from Zero to Pixel. Fase pertama itu pemuatan native binary. Adalah sistem operasi memuat mesin utama ke dalam memori aplikasi. Yang kedua, penyiapan wadah utama. Yang ketiga itu inisialisasi mesin JavaScript. Yang terakhir itu peringatan startup. Banyak insinyur pemula memandang aplikasi sebagai kotak hitam, padahal urutan detak jantung inisialisasi aplikasi fase bootstrapping ini sangat sistematis dan perlu dipahami untuk dioptimisasi kecepatan buka aplikasi atau startup time. Setelah binary berjalan, mesin Hermes dihidupkan untuk mempreparsing file bundles JS yang memuat semua deklarasi fungsi sistem dan pihak ketiga atau dependencies. Secara arsitektural, melakukan eksekusi jaringan asynchron atau heavy logic vetting sebelum antarmuka menggunakan di rendering titik-titik akan menahan thread dan menciptakan kebutuhan antarmuka atau UI freeze atau wet screen. Maka teknik penundaan muat atau lazy loading dianjurkan. Kemudian proses mounting dan rendering. Pertama itu pembuatan virtual DOM. React menyusun hierarki komponen antarmuka yang akan digambar pertama kali. Yang pertama kali yaitu fase mounting atau pewujudan. Instruksi komponen abstrak di JavaScript diterjemahkan menjadi pixel elemen sistem operasi aktual atau view graph atau UI view. Yang ketiga itu fase rendering atau pembaruan.
berlangsung terus-menerus sebagai tanggapan dari perubahan data atau state atau masukan interaksi pengguna. Ketiga itu ada kecerdasan eksekusi, yang dimana React akan memperbarui komponen yang mengalami perubahan parsial, bukan menggambarkan ulang keseluruhan piksel halaman. Jantung efisien dari React Native terletak pada algoritma pencocokan. Alih-alih merusak membangun ulang seluruh struktur antarmuka atau dalam sistem operasi, saat tombol ditekan, mesin ini akan melakukan rekonsiliasi atau diffing struktur pohon elemen abstrak di memori JavaScript thread. Ketika ia mendeteksi bahwa satu kotak teks spesifik atau node yang berubah, ia akan mengirimkan perintah minimalis melewati jalur arsitekturnya kepada main thread atau UI. Untuk secara selektif memodifikasi blok sistem operasi khusus tersebut, atau misal hanya melakukan update pada komponen UI view. Fase unmounting dan pembersihan. Atau clean up. Yang pertama itu definisi unmounting. Terjadi ketika sebuah komponen dihapus dari layar, contoh berpindah halaman aplikasi. Yang kedua ada kewajiban pembersihan. Ketika proses krusial untuk mematikan pengaturan waktu atau timer, membatalkan panggilan koneksi tertunda atau API request, atau menutup pendengar sensor atau listener. Yang ketiga itu ada risiko memori leak. Yaitu kelalaian di tahap ini akan menumpuk alokasi memori secara perlahan atau memori leak. Yang terakhir itu dampak buruknya, yang dimana RAM membengkak dan akhirnya menyebabkan aplikasi dimatikan paksa atau crash oleh sistem Android atau iOS karena kehabisan ruang. Yang kemudian ada the spiritual bridge atau integrasi keislaman. Itu ada pertama filosofi ta'aruf. The bridge atau jembatan yang menyatukan dunia berbeda, JS dan native, agar tidak saling asing, mencemarkan saling mengenal demi melahirkan hasil yang harmonis. Yang kedua itu ada konsep efisiensi atau anti-mubazir, yang dimana prinsip dasar learn once pada writing white anywhere merupakan bentuk menghindari kemubaziran waktu umur dan meminimalisirkan pemborosan. Yang ketiga itu standar ITCON. Artinya itu merancang struktur persiapan lingkungan dan dengan sistem setup environment secara kokoh dan metodis adalah manifestasi dari kewajiban bekerja profesional atau ITCON. Dalam menimba ilmu rekayasa atau informatika terdapat resonansi moralitas profesionalisme. Sama layaknya React Native yang diprogram untuk menghubungkan berbagai kerangka bahasa yang berdiri mandiri agar dapat berkolaborasi. Pengembangan atau developer muslim sepatutnya mempromosikan dirinya sebagai jembatan persatuan di masyarakat, bukan agen yang memberikan galat atau bug pecah belah. Menerapkan optimisasi kode yang efisien sumber daya dan menyelesaikan instalasi awal yang stabil atau setup sangat bertalin dan dengan amanat menjauhi perilaku menghambur-hamburkan atau mubazir, serta menerapkan standar tuntas dan paripura atau ITCON dalam etika ketenagakerjaan. Kemudian ada evaluasi kompetensi arsitektural. Yang pertama itu ada analisis kinerja bridge, yang adalah mengapa melakukan pengiriman data animasi intensif atau data berukuran besar melalui arsitektur the bridge sangat berbahaya dan memicu lag patah-patah. Yang kedua itu strategi arsitektur JSI. Bagaimana pergeseran arsitektur ke model JavaScript Interface atau JSI dapat mengatasi batas performa pengikatan data tersebut. Ketiga itu desain struktur setup standar. Berdasarkan pemahaman tentang pentingnya fondasi stabil, bagaimana Anda menyusun standar
prosedur operasi atau SOP, persiapan pengkodean bagi template baru. Kemudian ada selesai chapter 1. Next, modern JavaScript dan TypeScript. Anda kini telah memahami kerangka landasan dasar ekosistem React Native, alur kompilasi expo, multithread, serta siklus hidup rendering komponen. Fondasi mesin OS seluler telah kita kuasai, namun penulisan antarmuka memerlukan sintaks bahasa tingkat lanjut atau advanced syntax yang sangat ketat. Yang ketiga itu pertemuan berikutnya kita akan menyata lingkungan track model memasuki aturan pertempuran role engagement dan berbasis standar pengetikan absolute authentication. Sepertinya sampai di sini saja penjelasan dari buku yang saya baca. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.